Tuhan itu tidak hanya murka saja, tetapi dia memperlihatkan betapa dia layak untuk murka. Itu poinnya loh. Di dalam janji keselamatan terkandung berita murka juga. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Saya agak bosan merefleksikan Allah yang murka. Bacaan pada minggu ini baik dari kitab Zefanya, Nahum, dalam saat teduh saya pribadi menekankan sekali murka Allah. Bapak Ibu, saya mau memulai dengan Zefanya pasal 3 ayat yang kedua dan 7. Kita mau lihat saya mau cuplik beberapa bagian Zefanya. Zefanya 3 ayat 2. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Jadi nggak mau dibilangin, Bapak Ibu sekalian. Ia tidak mau mendengar teguran siapapun, tidak peduli pada kecaman. Dikecam, saya mengecam. Apa? Israel nggak peduli, mereka ignorant, mereka mengabaikan itu. Ayat yang ketujuh, aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Tuhan menyatakan murkanya. Tuhan pikir Israel itu akan kembali kepada Tuhan. Kan dikasih kecaman, dikasih murka. Tetapi mereka justru berlaku lebih busuk lagi daripada sebelumnya. Wah saudara, kalau kita baca Zefanya ini ayat 1 sampai 8 terutama itu apa ya? Tuhan itu menurut saya memperlihatkan bahwa kemarahannya itu reasonable. Kemarahannya itu beralasan. Kamu tuh gak bisa dibilangin. Kalau kamu salah, aku mengecam dan kamu merasa sedih, berduka, that's great, fine. Tapi kecaman Tuhan pun diabaikan. Saya merasa Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak hanya murka saja, marah, tetapi dia memperlihatkan betapa dia layak untuk murka. Itu poinnya loh. Dia layak untuk murka sama kita. Siapa kita? Nanti saya akan bahas. Saudara, saya perlu mengajak saudara melihat dulu Zefanya 3. Tadi kan berita murka Allah ya. Sekarang kita lihat berita keselamatan Allah. Ayat 11 sampai 13. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak. Kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput, berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, Tuhan memulihkan umatnya. Tetapi kalau saudara perhatikan, terutama di ayat yang ke-11, hal itu dilakukan setelah Tuhan menyingkirkan orang-orang yang ria congkak. Cuma ada sisa dari sebuah bangsa. Itu yang diselamatkan sama Tuhan. Saudara, menurut saya di sini di dalam berita anugerah Zefanya 3:11 sampai 13 tetap terselip berita murka. Kamu akan duduk di padang rumput tenang, gak akan ada yang ganggu, gak akan ada serigala, gak akan ada ular. Anak kecil main dekat liang ular tedung. Di kitab Yesaya ada penggambaran beruang sama anak kecil main sama-sama. Itu gambaran peaceful, itu gambaran surga, gambaran pemulihan. Tetapi ingat, Tuhan melenyapkan orang-orang yang
congkak. Ini ada di sini, saudara. Jadi saya melihat ini judulnya kalau LHI itu ayat 9 ke bawah janji keselamatan. Ayat 1 sampai 8 hukuman. Jadi di dalam janji keselamatan terkandung berita murka juga. Aku akan melenyapkan orang-orang yang congkak itu. Saudara, belum lama ini saya melihat sebuah buku judulnya Preaching dari Tim Keller. Khotbah dari seorang penulis ternama Tim Keller. Saudara, Tim Keller itu menceritakan bahwa seorang pengkhotbah bisa berkhotbah dengan powerful karena dia itu tidak hanya mengkhotbahkan materi khotbah, tapi dia juga punya hati di dalam materi itu. Dia bilang begitu. Misalnya gini, saudara. Saudara, kalau Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mengaku dosa saya. Saya menyontek, saya berbohong, ada rasa iri, saya terjebak di dalam dosa seksual. Apakah pengakuan dosa itu hanya sekedar mention satu demi satu dosa? Saudara, Tim Keller itu mengatakan pengkhotbah, ya, dia bicara konteks pengkhotbah. Pengkhotbah yang benar itu adalah pengkhotbah yang bukan hanya mengatakan, tapi memang di hadapan Allah hatinya hancur ketika dia merecall dosa-dosanya. Jadi powernya di atas mimbar, kata Tim Keller, itu bukan terletak di dia bisa mention itu kesalahannya, tapi dia punya emosi, dia punya hati yang ikut larut, ikut hancur di sana. Saudara, saya tahu ini bukan untuk pengkhotbah, ini untuk jemaat, tapi saya pikir ini pesan untuk semua. Saya pikir, apakah kita waktu berdoa di hadapan Tuhan itu kita punya hati yang hancur, atau kita hanya address aja gitu, dosa kita tuh ini. Dan kita menyebutkan tanpa ada rasa bersalah. Dikecam sama Tuhan, Tuhan sangka kita bertobat, semakin busuk perbuatan kita. Jadi kita nggak punya, menurut saya, hati yang hancur dalam melihat dosa. Kita sendiri nggak hancur melihat diri kita. Kita nggak menangis seperti Daud menangis. Ini bukan soal berzina Pak, besar dosanya. Bukan soal itu. Tapi kita punya hati yang pedih atau tidak melihat dosa di dalam diri kita. Saudara, kita hidup di zaman perjanjian baru, saudara-saudara. Kita tuh datang ke Tuhan tuh direct, nggak pakai imam. Kita tuh transparan di hadapannya. Masa kita masih pakai perlu imam? Kita itu langsung datang sama dia. Dosa kita itu transparan di hadapannya. Saya membayangkan, saudara, ya, kalau imam itu bawa kurban di perjanjian lama, itu dibakar habis kurbannya itu. Sampai habis sekali. Dan dosa kita di hadapan Tuhan harusnya tuh hancur seperti domba yang dimakan, dilalap sama api itu. Ya Tuhan, hatiku hancur. Sehancur kurban yang dipersembahkan itu. Makanya kan Tuhan bilang, kenapa? Tuhan bilang, korban bakaranmu tetap ada kok di hadapanku, itu nggak salah. Tapi kamu nggak punya hati yang hancur. Saudara, ketika ada satu ekor korban itu dipersembahkan atau dibakar, itu merupakan simbol bahwa hati kita itu ada di sana sebetulnya. Ya Tuhan, ini domba ini nggak perlu mati. Tapi karena kita berdosa, dia harus mati sebagai penebusan, rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Saudara, berita dari kitab Zefanya ini ditujukan kepada siapa? Bukan kepada Amon, bukan kepada Moab, bukan kepada Mesir, Asyur, bukan loh, ini Zefanya ini. Ini ditujukan kepada umat Tuhan. Kira-kira Tuhan mengecam siapa ya, saudara? Ya, saya tahu di Alkitab Tuhan mengecam Babel, Tuhan mengecam Asyur yang sombong, betul.
Tapi saya mau mengingatkan saudara, Tuhan mengecam kita umatnya. Tuhan mengecam kita umatnya. Kita punya nggak hati yang hancur? Kita aware nggak dengan kecaman Tuhan? Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Hancur di hadapan Allah itu lebih baik ketimbang kata-kata menyebutkan dosa-dosa kita. Selamat berefleksi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.